Dia Putri Lila dan roh beruang di air terjun Yosemite, Amerika. Di sebuah desa kecil yang terletak di dekat Taman Nasional Yosemite, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Desa ini dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan, dengan hutan lebat, pegunungan yang menjulang tinggi, dan air terjun yang mempesona. Lila adalah seorang gadis yang pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia selalu tertarik dengan cerita-cerita tentang alam dan makhluk-makhluk mistis yang konon menghuni hutan di sekitar desanya. Lila memiliki rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, dan mata coklatnya selalu bersinar penuh semangat. Ia sering menghabiskan waktu di hutan, menjelajahi setiap sudutnya dan menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Lila sangat mencintai alam dan selalu merasa damai ketika berada di tengah-tengah pepohonan yang rindang dan suara gemericik air sungai. Orang tua Lila adalah petani yang sederhana. Mereka selalu mengajarkan Lila untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka sering bercerita tentang legenda-legenda lokal, termasuk cerita tentang roh beruang yang konon menjaga hutan dan air terjun Yosemite. Menurut legenda, roh beruang tersebut adalah penjaga alam yang bijaksana dan selalu siap membantu mereka yang tersesat atau dalam bahaya. Lila tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita tersebut dan selalu merasa terinspirasi oleh keberanian dan kebijaksanaan roh beruang. Ia bermimpi suatu hari bisa bertemu dengan roh beruang tersebut dan belajar langsung darinya. Meskipun banyak orang di desanya menganggap cerita-cerita tersebut hanya sebagai mitos, Lila selalu percaya bahwa ada kebenaran di balik setiap legenda. Suatu hari, ketika Lila sedang duduk di tepi sungai yang mengalir di dekat desanya, ia mendengar cerita tentang sebuah air terjun yang indah dan belum banyak diketahui orang. Air terjun tersebut terletak jauh di dalam hutan, dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Lila merasa tertantang untuk menemukan air terjun tersebut dan memutuskan untuk memulai petualangannya. Dengan semangat yang tinggi dan hati yang penuh harapan, Lila berpamitan kepada orang tuanya dan berjanji akan kembali dengan selamat. Orang tuanya memberikan restu dan mengingatkan Lila untuk selalu berhati-hati dan mengikuti nalurinya. Keesokan harinya, di suatu pagi yang cerah, Lila bangun dengan semangat yang membara. Hari ini adalah hari yang telah lama ia nantikan. Dengan hati yang penuh antusiasme, ia memutuskan untuk menjelajahi bagian hutan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Lila telah mendengar cerita tentang sebuah air terjun yang indah, tersembunyi jauh di dalam hutan, dan ia merasa tertantang untuk menemukannya. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Lila memulai perjalanannya. Ia mengenakan pakaian yang nyaman dan membawa ransel berisi bekal makanan, air, dan beberapa peralatan sederhana. Dengan langkah yang ringan, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan suara burung yang berkicau riang. Semakin jauh Lila berjalan, semakin lebat hutan yang ia masuki. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan pola-pola indah di tanah. Lila merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ia menikmati setiap detik perjalanannya, merasakan kedamaian dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di tengah alam. Setelah beberapa jam berjalan, Lila mulai merasa lelah. Namun, semangatnya tidak surut. Ia terus melangkah, mengikuti nalurinya dan petunjuk-petunjuk alam yang ia temui di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian. Hatinya berdebar-debar, ia tahu bahwa air terjun yang ia cari sudah dekat. Saat Lila mendekati air terjun, suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian semakin jelas terdengar. Hatinya berdebar-debar dengan campuran rasa antusias dan cemas. Ia tahu bahwa ia sudah sangat dekat dengan tujuan yang selama ini ia cari. Namun, di tengah perjalanan, nasib malang menimpanya. Lila tidak sengaja menginjak batu licin yang tertutup lumut, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam jurang batu dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya. Lila mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa sangat sakit dan tidak bisa digerakkan. Ia melihat bahwa kakinya terluka parah, dengan darah yang mengalir dari luka tersebut. Lila merasa putus asa dan mulai menangis. Dia menyadari bahwa tidak ada orang yang tahu keberadaannya di sana, dia tidak bisa keluar dan tidak memiliki cara untuk meminta bantuan.
Lila berusaha tetap tenang. Dia mengingat ajaran orang tuanya untuk selalu mengikuti naluri dan tidak menyerah dalam situasi sulit. Dengan susah payah, dia merangkak menuju sebuah batu besar di dekatnya dan duduk bersandar. Lila menutup matanya, berdoa agar ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkannya. Di tengah keputusasaan dan rasa sakit yang luar biasa, Lila merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan kuat. Dia membuka matanya perlahan-lahan, dan di hadapannya berdiri sosok besar yang memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Ternyata, itu adalah roh beruang yang legendaris, yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita-cerita rakyat. Roh beruang tersebut memiliki bulu yang tebal dan berkilau, dengan mata yang memancarkan cahaya lembut. Meskipun tubuhnya besar dan tampak menakutkan, roh beruang tersebut memiliki aura yang menenangkan. Lila merasa takut pada awalnya, tetapi roh beruang tersebut berbicara dengan lembut, suaranya seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. "Jangan takut, anakku," kata roh beruang dengan suara yang menenangkan. "Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku datang untuk membantumu." Lila merasa hatinya tenang mendengar kata-kata roh beruang tersebut. Dia merasa bahwa roh beruang tersebut adalah makhluk yang baik dan bijaksana. Dengan penuh rasa syukur, Lila menceritakan apa yang telah terjadi padanya dan bagaimana dia terluka saat mencoba mencapai air terjun. Roh beruang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah Lila selesai bercerita, roh beruang tersebut mendekat dan menyentuh luka di kaki Lila dengan lembut. Dengan kekuatan magisnya, roh beruang mulai menyembuhkan luka tersebut. Lila merasakan kehangatan yang menyebar dari sentuhan roh beruang, dan perlahan-lahan, rasa sakitnya mulai berkurang. Luka di kaki Lila sembuh dengan cepat, dan dia merasa sangat bersyukur kepada roh beruang. "Terima kasih, roh beruang," kata Lila dengan penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu." Roh beruang tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, anakku. Tugas kami sebagai penjaga alam adalah melindungi dan membantu mereka yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang ingin aku ajarkan padamu." Setelah roh beruang menyembuhkan luka di kaki Lila, dia mengajak Lila untuk mengikuti jejaknya. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan rasa syukur yang mendalam, Lila mengikuti roh beruang melalui hutan yang lebat. Mereka berjalan beriringan, melewati pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak yang rimbun. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan pola-pola indah di tanah, seolah-olah alam sedang menyambut perjalanan mereka. Selama perjalanan, roh beruang mengajarkan Lila tentang kebijaksanaan alam. "Alam adalah rumah kita semua," kata roh beruang dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kita harus menghormati dan menjaga alam agar semua makhluk hidup dapat hidup berdampingan dengan damai." Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh roh beruang. Dia merasa bahwa pertemuan ini adalah anugerah yang luar biasa, dan dia berjanji untuk selalu menghormati alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Roh beruang mengajarkan Lila tentang berbagai tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dan penyakit, serta cara mengenali jejak-jejak hewan di hutan. Mereka melewati berbagai rintangan dan bahaya, tetapi roh beruang selalu melindungi Lila. Suatu ketika, mereka bertemu dengan seekor serigala yang tampak lapar dan agresif. Roh beruang berdiri di depan Lila, melindunginya dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Dengan suara yang tegas namun penuh kebijaksanaan, roh beruang berbicara kepada serigala tersebut, mengingatkannya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hidup berdampingan dengan damai. Serigala tersebut akhirnya pergi, meninggalkan Lila dan roh beruang dengan aman. Lila merasa kagum dengan kebijaksanaan dan keberanian roh beruang. Dia belajar banyak tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati semua makhluk hidup. Setiap langkah perjalanan mereka membawa Lila lebih dekat dengan alam dan mengajarkannya tentang keajaiban yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa hari berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang indah. Di hadapan mereka, air terjun yang megah jatuh dari ketinggian, menciptakan kabut yang menyelimuti sekitarnya. Cahaya matahari yang menembus kabut menciptakan pelangi yang mempesona.
Lila merasa takjub dengan keindahan alam yang ada di depannya. Dia merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Roh beruang tersebut kemudian berkata, "Ingatlah selalu, anakku, bahwa alam adalah anugerah yang harus kita jaga. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hargailah dan lindungilah alam, dan alam akan selalu melindungimu." Setelah beberapa hari perjalanan yang penuh dengan petualangan dan pembelajaran, Lila dan roh beruang akhirnya tiba di pinggiran desa. Matahari mulai terbenam, menciptakan langit yang berwarna jingga dan merah yang indah. Roh beruang menghilang, meninggalkan Lila yang kembali ke desanya dengan membawa pesan penting, dan dia berjanji untuk selalu menghormati dan melindungi alam sekitarnya. Lila merasa lega dan bahagia melihat desa yang dia cintai, tempat di mana keluarganya dan teman-temannya tinggal. Namun, ia juga merasa sedikit sedih karena perjalanannya bersama roh beruang juga telah berakhir. Ketika mereka mendekati desa, penduduk desa yang melihat Lila kembali dengan selamat merasa terkejut dan gembira. Mereka berlari menghampiri Lila, mengelilinginya dengan pertanyaan dan kekhawatiran. "Lila, kami sangat khawatir. Di mana kamu selama ini?" tanya salah satu penduduk desa. Lila tersenyum dan mulai menceritakan petualangannya. Dia menceritakan bagaimana dia terluka di hutan dan bagaimana roh beruang yang legendaris datang untuk menyelamatkannya. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita Lila tentang roh beruang yang bijaksana dan penuh kebijaksanaan. "Roh beruang itu menyembuhkan lukaku dan mengajakku untuk mengikuti jejaknya," kata Lila. "Selama perjalanan, dia mengajarkanku tentang kebijaksanaan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Aku belajar banyak dari roh beruang tersebut, dan aku berjanji untuk selalu menghormati alam dan makhluk hidup di sekitarnya." Penduduk desa merasa kagum dan bersyukur mendengar cerita Lila. Mereka merasa bahwa roh beruang telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada desa mereka dengan menyelamatkan Lila dan mengajarkannya tentang kebijaksanaan alam. Lila menjadi pahlawan di desa tersebut, dan semua orang merasa bangga dan terinspirasi oleh keberaniannya. Orang tua Lila merasa sangat bersyukur dan bangga melihat putri mereka kembali dengan selamat. Mereka memeluk Lila dengan penuh kasih sayang dan berterima kasih kepada roh beruang yang telah menyelamatkan putri mereka. "Kami sangat bangga padamu, Lila," kata ayahnya. "Kamu telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa." Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa tersebut. Lila tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu mengingat pesan dari roh beruang. Desa tersebut menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menjaga kelestarian alam dan hidup berdampingan dengan makhluk lain.